Ya, kembali di Newscast, masih dalam editorial view bersama dengan Mas Revo Lusiriza. Mas Revo, sekarang kita menyoroti soal kenaikan kasus yang sudah terjadi lagi pekan ini. Kita sudah mulai melihat lagi ada kenaikan kasus yang cukup signifikan dan juga diduga salah satu penyebabnya adalah karena penyebaran varian Omikron. 2 kasus kemudian meninggal dunia tadi, Mas Revo sudah dengan informasi. Mulai muncul juga dorongan agar desakan agar PTM ditunda lagi dan juga muncul kebijakan untuk kembali memberlakukan WFH. Bagaimana kita melihat, Mas Revo, tren kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini, apa yang perlu segera dicermati oleh pemerintah? Ya, Renhat, sebenarnya kalau misalkan kita melihat secara data sains ya, prediksi-prediksi kenaikan angka itu kan sudah dipaparkan ya, Ya. sudah dipaparkan, dan dalam hitung-hitungan sains ada beberapa skenario gitu. Misalkan puncaknya itu kan diperkirakan pertengahan Februari. Februari. Sampai Maret gitu ya, Renhat ya. Nah, itu kan puncaknya kalau berdasarkan hitungan. Tapi ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat lonjakan-lonjakan ini bisa berkurang. Misalnya kalau misalkan protokol kesehatan itu diberlakukan secara lebih ketat misalnya, atau menggenjot vaksin penguat, vaksin booster gitu. Nah, saya pikir rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh para ahli sains ini sebaiknya diikuti oleh pemerintah gitu. Nah, kematian 2 orang yang kemarin ini juga merupakan sebuah alarm ya, Reinhard ya. Angka kan bertambah, bahkan pekan ini itu 3 kali lipat dari pekan lalu gitu, angka pertumbuhan kasusnya. Dan ini merupakan hal yang harusnya menjadi sirene alarm yang harus didengar secara serius oleh pemerintah gitu. Apalagi sudah ada yang meninggal 2 orang gitu ya. Dan meninggalnya ini pun satu di antara 2 ini adalah transmisi lokal. Nah, Omikron ini sudah menyebar dari orang per orang, tidak hanya dari pelaku perjalanan luar negeri. Ini tentu hal yang harus disikapi dengan sangat-sangat serius. Kita masih mengingat ya, Reinhard ya, kejadian-kejadian di bulan Juni-Juli lalu gitu ya, sampai Agustus ketika puncak-puncaknya varian Delta. Pada waktu itu juga kasusnya sudah mirip ya, habis setelah libur Lebaran, kemudian ada varian baru. Dan kita di editorial view CNN Indonesia ini kan juga beberapa kali mengulas bahwa pemerintah sebaiknya memperhatikan secara serius karena ada 3 kombinasi mematikan gitu ya. Setelah liburan orang banyak bertemu dengan sanak saudara dan ada perjumpaan banyak orang gitu. Kemudian ada varian baru gitu ya, dan protokol kesehatan yang lemah itu kan merupakan salah satu merupakan kombinasi-kombinasi yang mematikan. Kita lihat kondisinya sekarang berulang, walaupun kita sekarang mungkin pada fase awal mendaki gunungnya gitu ya, untuk menuju puncak kasus gitu ya, gelombang ketiga ini. Saya pikir itu yang kita memang merekomendasi supaya pemerintah segera mengambil langkah serius. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam ketika gelombang kedua kemarin, misalnya ketersediaan ruang perawatan, kemudian alat kesehatan penunjang gitu ya, obat-obatan. Banyak kasus pada waktu itu pasien yang tidak bisa mendapatkan kamar perawatan misalnya, sehingga harus meninggal di ambulan misalnya. Ada beberapa kasus seperti itu. Kemudian kekurangan oksigen dan sebagainya. Catatan-catatan yang terjadi pada gelombang kedua itu juga harus segera dipersiapkan dengan sangat baik. Lagi-lagi memang kan kita juga tidak ingin ya, sekarang ekonomi juga sudah mulai tumbuh, mulai tumbuh, bergerak. Kita juga tidak ingin kembali turun kan, Renhat ya. Di satu sisi memang ada faktor kesehatan yang harus diperhatikan, tapi juga ada faktor ekonomi. Ini persoalan sejak awal COVID-19 itu terjadi, ada 2 sisi itu, ada sisi kesehatan dan sisi ekonomi yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa sebenarnya yang bisa dilihat dari beberapa negara gelagapan dengan Omikron. Amerika juga sekarang mengalami hal yang cukup serius karena Omikron ini. Tapi ada juga beberapa negara yang mereka mampu menekan laju Omikron. Singapura misalnya, walaupun secara penambahan
kasusnya cukup tinggi, tapi angka kematiannya rendah, sangat-sangat rendah. Itu tentu kita harus berkaca dari melihat bagaimana keberhasilan negara-negara seperti itu. Atau Hong Kong misalnya bagaimana. Ketika ada Omicron, relatively bisa mengendalikan dengan beberapa macam hal yang memperketat gitu ya, protokol kesehatan. Nah, dua hal tadi ya Reinhardt ya, kita tentu tidak ingin kita kembali setback, mengalami masa-masa kelam di bulan Juni-Juli yang kita semua mengalami ya, hampir setiap hari kita mendengar sirene ambulans gitu ya, hampir setiap saat itu ambulan meraung-raung gitu, kemudian di grup-grup WhatsApp itu juga kabar-kabar duka gitu kan terus berdatangan. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Di sisi lain juga ada ekonomi yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, maka jalan tengah itu yang harus dicari gitu. Seperti tadi Reinhardt sampaikan, apakah PTM gitu untuk sekolah harus gitu 100%. Apakah ini tidak bisa ditinjau gitu, karena beberapa kasus sekarang yang terjadi di beberapa sekolah di Jakarta misalnya harus kembali tutup kan karena ada beberapa siswa dan aktivitas atau apa namanya gurunya yang positif gitu. Apakah harus dipaksakan 100% misalnya? Apakah tidak bisa dilakukan dengan cara hybrid 50% masuk sekolah atau 25% atau bagaimana gitu ya, sehingga proses perjumpaan fisik itu untuk sementara dikurangi. Dan kemudian bagaimana protokol-protokol kesehatan yang lain. Sosialisasi ulang kepada masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan. Karena kita tahu di sekeliling kita juga mulai kendor ini protokol kesehatan. Bagaimana kesadaran warga mengenakan masker misalnya, atau bagaimana kesadaran warga ketika sering-sering cuci tangan dan sebagainya ya, dan penggunaan peduli lindungi misalnya ini masih sangat rendah. Ini yang menjadi PR bersama, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Jadi kalau kita bicara PTM juga sebaiknya kemudian dilihat kembali ya, Mas Revo, melihat perkembangan yang ada sekarang, termasuk juga soal WFH. Ini bagaimana? Karena kemudian Presiden sudah juga menyampaikan, menyarankan untuk WFH, besok akan ada evaluasi atas kebijakan PPKM. Nah, apakah perlu memang mengakomodir WFH kembali untuk bisa mengurangi mobilitas masyarakat, Mas Revo? Atau apa yang perlu diperhatikan pemerintah ketika besok akan mengevaluasi kebijakan PPKM di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini? Ya, di beberapa sektor usaha kan ada yang memang bisa dilakukan secara working from anywhere lah ya, kan artinya tidak harus datang ke kantor. Jika memang usahanya bisa dilakukan seperti itu, maka memang alangkah baiknya dilakukan WFH, diberlakukan WFH. Tapi memang ada beberapa usaha-usaha yang mungkin saja tidak memungkinkan dilakukan WFH. Di dalam industri beberapa industri misalnya keberadaan pekerjanya ke pabrik itu kan jadi tidak bisa dihindari. Kalau misalkan itu harus stop misalnya, maka proses produksi akan turun. Itu yang ya. Nah, tentunya tapi hampir 2 tahun ya, kita sudah 22 bulan ya bergelut dengan COVID-19 di Indonesia. Rasa-rasanya semua orang kini sudah semakin tahu sebenarnya do and don'ts-nya gitu. Jarak 1,5 ya, physical distancing itu, jaga jarak 1,5 meter misalnya. Kemudian bagaimana penggunaan masker, yang disiplin menggunakan masker. Kemudian juga mungkin di beberapa perusahaan atau tempat-tempat tertutup yang menggunakan AC bisa menggunakan teknologi filter misalnya ya, untuk mematikan virusnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya pikir banyak hal, tapi ya tadi Reinhardt itu. Kita tentu tidak ingin ekonomi kembali terpuruk ya. Kita sedang naik, indeks harga saham gabungan IHSG juga belakangan juga semakin membaik setelah terpuruk ya, merah di mana-mana. Kita nggak pengen juga itu setback ya. Tapi kita ya, hukum keselamatan adalah yang tertinggi, itu juga tidak mungkin kita langgar. Maka mencari jalan yang beradaptasi, proses-proses yang dulu kita sebut sebagai new normal itu harus diberlakukan. Jika memang
usahanya bisa dilakukan WFH ya tidak perlu dipaksakan. Ya, ya. Tapi jika memang harus melakukan kerjaan, harus datang ke tempat usaha, maka bagaimana semua bisa berlangsung secara sehat. Mengatur pengaturan supaya sehat. Tentu juga bagaimana kemudian pihak perusahaan itu melakukan pemetaan. Pekerja-pekerja yang memiliki resiko, lebih beresiko karena mungkin punya komorbid gitu ya. Saya pikir HRD pasti punya catatan ya. Siapa-siapa yang setiap perusahaan pasti punya catatan siapa yang memiliki komorbid. Nah itu mungkin lebih disarankan tidak datang ke kantor. Oke. Atau mengatur shift kerja. Mengatur shift kerja sehingga tidak semuanya 100% orang menumpuk pada jam yang sama. Di beberapa perusahaan kan sudah ada yang mulai berlakukan masuk kerja jam, ada yang datang lebih pagi misalnya jam 6:30 itu sudah harus masuk misalnya. Tapi ada yang harus masuk jam 1 siang dan semuanya sebenarnya bisa diatur sih Reinhardt. Oke, ya, ya. Intinya adalah bagaimana semua pihak untuk jangan lengah ya, Mas Revo, dan kenaikan kasus ini adalah alarm. Dan sebagai media, Mas Revo, terakhir bagaimana kita kembali lagi ya seperti diskusi ketika kasus COVID sedang meningkat begitu. Kita perlu kembali juga untuk melihat ini dan mengingatkan masyarakat. Bagaimana mengingatkan publik, kita punya peran yang besar untuk di situ, tapi juga tidak membuat panik banyak pihak di tengah aktivitas yang sudah mulai kembali normal, ekonomi yang sudah mulai kembali tumbuh. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa sudah ada prediksi bahkan dari pemerintah sendiri yang sudah membaca bahwa Februari sampai Maret akan ada kenaikan kasus dan mungkin ke depan akan ada penyesuaian kebijakan-kebijakan yang akan kembali terasa oleh masyarakat. Iya, betul Reinhardt. Oh ya, satu hal Reinhardt sebenarnya ya, yang sekarang harus segera dilakukan segera mungkin gitu. Kita ingat bahwa pernah ada satu masa vaksinasi itu berjalan sangat-sangat masif. Bahkan kita sebagai media pada waktu itu setiap hari menerima undangan peliputan gitu ya, atau kabar bahwa serbuan vaksinasi di banyak titik gitu. Tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa daerah. Banyak instansi pemerintah yang menggelar vaksinasi secara masif gitu ya. Serbuan vaksinasi itu berjalan dengan sangat-sangat luar biasa. Tapi rasa-rasanya 2 bulan terakhir itu mulai kendor ya Reinhardt ya. Proses vaksinasi masih berjalan. Tapi tidak semasif pada waktu itu gitu. Nah, ketika ada proses kenaikan Omikron sekarang ini kan kita harus memperhitungkan orang-orang yang divaksin di generasi-generasi awal. Artinya di bulan-bulan Februari, Maret, April tahun 2021 gitu ya. Itu sudah lebih dari 6 bulan. Maka vaksin penguat ini menjadi sangat urgent. Segera itu. Kalau memang pada waktu itu bisa dilakukan sehari bisa berapa juta vaksin ya dilakukan pada waktu itu kan puncaknya sempat ya ada 5 juta per hari ya kalau nggak salah ya. Tapi sekitar itu kan. Nah sekarang ini kan kendor. Nah sementara kita tahu ada beberapa catatan. Nah ini yang harus kita tahu ada beberapa vaksin yang akan kadaluarsa. Gitu. Dan jangan sampai kemudian vaksin itu menjadi kadaluarsa tidak dipakai karena sudah datang ke Indonesia, sudah datang dari produsennya ke tanah air, tapi tidak kunjung untuk diinjeksikan. Nah kita tentu tahu bahwa salah satu yang bisa melawan virus ini, setidak-tidaknya mengurangi angka fatalitas ya, itu adalah vaksin. Nah, maka penting juga gitu, selain tadi kita mendorong semua pihak untuk menerapkan lebih ketat menerapkan protokol kesehatan, maka penting juga untuk segera mempercepat atau menggencarkan vaksin penguat ini kepada publik. Ya. Sudah diputuskan oleh pemerintah tidak berbayar. Ya maka harus segera gitu disuntikkan. Tentu prioritas-prioritas sudah bisa dilakukan, tapi kita tahu banyak juga teman-teman yang sudah pasti ya, pemirsa juga banyak yang sudah menerima notifikasi dari Peduli Lindungi bahwa sudah berhak mendapatkan tiket vaksin booster ketiganya gitu ya, vaksin ketiganya. Nah tinggal tata caranya kemana gitu, bisa mendapatkan vaksin ini. Karena di pengalaman pribadi juga ketika saya misalkan datang ke puskesmas atau fasilitas terdekat belum tentu tersedia juga karena memang angkanya masih sangat sedikit ya. Setiap
fasilitas kesehatan ada jatahnya lah ini. Nah kalau misalkan pada waktu sebelum 2 bulan yang ketika puncak-puncaknya kan September Oktober ya, September Oktober itu kan sangat gencar ada serbuan vaksinasi, tidak ada salahnya dan mungkin itu lebih baik dilakukan, serbuan vaksinasi itu dilakukan lagi, terutama untuk menyasar pihak-pihak yang rentan dan pihak-pihak yang masuk kelompok rentan ya Renard ya, supaya tidak kita bisa menekan lah fatality rate dari Omicron ini. Oke, jadi tugas kita juga itu ya Mas Revo untuk kembali mengingatkan semua pihak termasuk juga para instansi yang sempat gencar sekali melakukan vaksinasi. Ini saatnya untuk gaspol lagi vaksin ya, jangan kendur dan juga semua pihak untuk berhati-hati menghadapi prediksi dari kenaikan kasus COVID-19 di Februari dan juga di bulan Maret. Dan kita akan lihat besok seperti apa kemudian pemerintah akan mengambil kebijakan atas PPKM mungkin dan juga sejumlah kebijakan lain untuk melihat situasi yang ada saat ini di tengah kenaikan kasus COVID-19. Terima kasih banyak Mas Revo, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan mulai dari polemik Undang-Undang IKN sampai dengan kenaikan kasus COVID-19 ini didengar oleh para pengambil kebijakan, sejumlah catatan editorial kita sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan bagi semua pihak. Terima kasih banyak Mas Revo Lusiriza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan dari CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu Mas. Sehat selalu Rehat, terima kasih banyak, selamat malam.